Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihwanu akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah quyud atau qaid atau keterangan-keterangan tambahan yang masuk di dalam kategori ghina yang diharamkan atau tidak. Jadi keterangan tambahan ini supaya membantu kita memahami ghina yang diharamkan tersebut. Yang dimana pembahasan sebelumnya kita pernah membahas ya mengenai masalah syarat dikatakan ghina muharram dan juga syarat-syarat yang bisa masuk ke dalam idlal anin sabilillah atau idlal atau penyesalan kepada jalan yang benar. Itu kita pernah bahas sebelumnya. Kita akan melanjutkan pembahasan sekarang mengenai masalah quyud atau keterangan yang bisa atau tidaknya dikatakan sebagai ghina al muharram. Yang pertama adalah istilahnya menyebabkan tarb atau membuat orang senang atau sedih ya, atau kedua-duanya ataupun tidak kedua-duanya. Jadi sebenarnya tarb atau membuat orang senang, sedih itu tidak menjadi syarat masuk di dalam kategori ghina yang diharamkan. Jadi tidak menjadi syarat itu. Kadang bisa membuat sedih, kadang bisa membuat senang, kadang tidak bisa membuat sedih dan tidak membuat senang. Itu bisa terjadi, bisa dikatakan ghina muharram. Jadi tidak syarat bahwa ghina itu harus membuat senang, gitu. Tidak harus di dalam masalah ini. Yang kedua, harus irama dalam suara atau nyanyian tersebut atau ghina tersebut harus irama yang kencang. Tidak juga, tidak harus. Bisa saja irama yang slow, bisa saja terjadi. Gitu. Tapi tentunya di dalam masalah ini kebanyakan irama yang kencang ya dalam masalah ini. Tapi tidak harus irama yang kencang. Yang kedua adalah tidak harus misalnya adanya niat untuk bersenang-senang. Tidak harus. Bisa saja misalnya seseorang menyanyi tidak ada niat untuk bersenang-senang. Bisa saja tidak terjadi. Dikatakan ghina muharram. Bisa saja. Jadi bukan syarat dalam masalah ini. Dan juga dalam masalah ini apakah kuat dan lemahnya dalam membuat efek mempengaruhi dari ghina atau nyanyian tersebut dari sisi lahwiyahnya atau dari sisi kesenang-senangan tersebut, apakah harus kuat atau harus lemah? Tidak aja syarat. Baik lemah ataupun kuat bisa menyebabkan hal tersebut, ya. Itu bisa menyebabkan lahwi di sini, itu bisa dikatakan ghina muharram. Jadi tidak harus kuat atau lemah. Tidak harus. Hal yang tidak masuk dalam kategori ghina muharram. Jadi bisa menyebabkan senang atau tidak menyebabkan senang. Yang kedua, ritmenya atau nadanya keras atau tidak keras, itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga, apa harus dengan niat untuk bersenang-senang atau tidak. Yang ketiga, apakah kuat dan lemahnya di dalam masalah kelahwian atau masalah lahwi di dalam masalah ini atau masalah yang pernah dibahas tadi lahwi, definisi lahwi tersebut, apa harus kuat atau lemahnya tidak jadi syarat, gitu. Nah, sekarang taskhis atau penentuan daripada ghina al-muharram tersebut atau nyanyian tersebut siapa? Itu yang tentunya adalah uruf. Ya. Uruf yang bisa menentukan di dalam masalah ini. Jadi uruf melihat misalnya ini ghina al-muharram, gitu. Tapi kadang taskhis atau penentuan dari pribadi pun bisa menjadi parameter. Contohnya misalnya bagi seorang pribadi ketika melihat ini adalah lahwi dan juga mudil atau idlal anil haq, maka bagi seorang tersebut adalah haram. Jadi umumnya pada awalnya adalah uruf, tetapi pribadi dalam masalah itu bisa menentukan juga dalam masalah tersebut. Nah, sekarang dalam masalah ghina ya. Misalnya, apakah suara atau suara nyanyian tersebut bisa menyebabkan joget-jogetan atau tari-tarian itu atau tidak? Apakah itu masuk dalam parameter daripada ghina al-muharram dalam masalah ini? Dalam masalah ini jelas bahwa ketika suara atau nyanyian tersebut, nyanyian yang masuk ke dalam atau yang menyebabkan tarian-tarian itu jelas-jelas bahwa itu salah satu daripada misdak daripada ghina atau nyanyian al-muharram. Gitu. Jadi dalam masalah ini bisa dikatakan bahkan
salah satu misdak yang paling bariz atau yang paling jelas dikatakan ghina al-muharram di dalam masalah tersebut. Jadi ada misalnya, tapi bukan berarti suara yang tidak menyebabkan joget-joget atau nari-nari dalam masalah itu tidak haram. Bukan berarti demikian. Bisa saja juga haram. Tetapi suara atau nyanyian yang menyebabkan joget atau tarian disebut itu jelas misdak yang menyebabkan yang dikatakan haram. Tetapi kalau tidak pun bisa dikatakan haram. Kalau misalnya lahwi dan idlal anil sabilillah. Nah, kalau misalnya kita syak dalam masalah ini apakah ghina ini muharram atau tidak, yakni lahwi dan juga khilaf atau idlal anil sabilillah anil haq, ya. Kita ragu, maka bisa dihukumi sebagai hukum yang halal dalam masalah ini, bukan haram. Jadi kalau syak dalam masalah tersebut. Nah, ada sebuah masalah dan sebuah permasalahan, ya. Sebuah pertanyaan. Kalau misalnya ada ghina, tentunya kalimat ghina ini harus kita pahami, ya. Ghina di sini masmul atau tercangkup di dalamnya makna lahwi, ya ini kesenang-senangan dan menyebabkan kelalaian, dan juga idlal anil haq, ya. Itu makna ghina di sini. Jadi jangan sampai kita keliru dalam masalah makna ghina dalam masalah ini. Nah, kalau misalnya ada ghina dalam masalah hari-hari, atau misalnya dalam kondisi tilawatil Quran, ataupun dalam hari hari acara kesedihan Imam Husain atau hari acara wilada dan segala macam, di situ ada ghina, tetap jadi haram. Tapi bukan berarti tilawatil Quran itu haram. Tidak, tilawatil Quran itu bukan ghina. Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Tilawatil Quran bukan ghina, adzan bukan ghina. Dari awal itu bukan ghina atau bukan nyanyian itu. Gitu. Yang dimaksud di sini adalah kalau ada nyanyian yang diharamkan dalam kondisi seperti itu tetap haram hukumnya. Jadi tidak diperkenankan. Kecuali kalau misalnya tidak ada unsur lahwi dan tidak ada unsur khilaf atau idlal an sabil haq, maka itu tidak dipermasalahkan. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas misdak atau masadik atau contoh-contoh nyanyian yang dihalalkan dalam masalah tersebut. Nah, ada sebuah contoh lain, misalnya kalau ada sebuah ghina, ya, dalam acara perkawinan gimana? Tetap haram. Kalau itu ghina jelas dengan syarat-syaratnya, yakni lahwi dan idlal anil haq. Yang selanjutnya adalah kalau seorang istri atau seorang suami mendengar sang istri di kamarnya berdua, misalnya mendengar ghinanya sang istri, apa itu halal atau enggak? Tetap diharamkan, karena ghinanya bukan berduaannya, tetapi ghinanya itu yang diharamkan, atau nyanyian yang diharamkan. Jadi nyanyian itu baik itu sesama di antara suami istri ataupun kepada orang lain tetap diharamkan, karena zat daripada ghina yang masmul atau tercakup di dalamnya makna daripada lahwi dan makna daripada idlal atau penyesatan daripada ke jalan kebenaran, maka itu haram hukumnya dari berbagai macam kondisi. Gitu. Makanya di dalam sebuah riwayat, ya, dikatakan, ya, bahkan kita mengetahui dalam sumber-sumber syar'i dikatakan bahwa nyanyian yang diharamkan tersebut, yang dimaksud diharamkan tersebut adalah sesuatu dosa yang besar. Jadi bahasa ulama maksudnya apa? Dosa besar dalam masalah ini maksudnya keadilan bisa runtuh bagi seorang yang melakukannya. Itu saja mungkin pembahasan dari pertemuan kita kali ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah hukum-hukum ghina. Jadi baik hukum yang menyanyinya, yang hadirnya, yang mendengarnya, ataupun yang belajar atau yang mengajarkannya. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahasnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.